Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya ambles? Oh, sudah kelewat tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ayyuhas shaimun wa ayyatuhas shaimat, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin waffaqakumullah. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Mujahidin, pengurus Yayasan Al-Mujahidin, pengawas Yayasan Al-Mujahidin, pengurus DKM, dan juga pengurus lembaga di bawah Yayasan Al-Mujahidin. Ada Bapak Kepala SMP Islam Al-Mujahidin dan juga yang lain-lain. Wafaqakumullah. Secara khusus jamaah semuanya yang saya cintai, sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri dan kenikmatan tersendiri bagi kita semua karena kita telah dipertemukan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Sebab itu, agar Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan mengisi sejumlah amaliyah ta'abudiyah yang semuanya ini akan menopang kita dalam rangka optimalisasi Ramadan tahun ini, dan Allah ridho menambah sejumlah kenikmatan yang diberikan kepada kita selama ini. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua yang patut kita syukuri juga, bahwa Masjid Agung Al-Mujahidin, salah satu dari unit kegiatan di bawah Yayasan Al-Mujahidin, mendapatkan rahmah yang sebelumnya kita nggak punya televisi hari ini, dan sudah beberapa hari yang lalu kita fasilitasi dengan kelengkapan fasilitas. Di lantai atas ada 2 layar monitor televisi, di bawah ada 1, kemudian sound sistemnya sudah mantul, mantap betul. Saya saja heran, ini suara saya bukan? Pak Jak, ini suara saya bukan ini? Biasanya saya kalau ngomong di sini itu sampai meteng-meteng, tapi pagi hari ini kok begitu empuk, enak, rasanya betah untuk ngomong. Tinggal bapak-bapak betah nggak dengerin saya ngomong ini? Apalagi di sini ini pengurus ada, DKM ada, pengawas ada, pembina ada, semuanya lengkap. Mudah-mudahan semua kenikmatan ini satu demi satu dapat kita manfaatkan. Sebab itu Nabi Sulaiman
alaihi salam setiap menerima kenikmatan ini selalu berkomentar, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah Tuhanku untuk mengujiku apakah dengan anugerah ini menyebabkan aku bersyukur atau justru malah kufur. Sebab itu agar nikmat-nikmat yang semakin baik ini memberikan kemanfaatan, kita tentu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan untuk Nabi Agung, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, Bapak Ibu baik yang hadir di masjid maupun yang mengikuti live streaming melalui YouTube Al-Mujahidin yang sudah mulai operasional, wafaqakumullah. Hari ini hari Ahad 9 Maret 2026 miladiyah, 9 Ramadan 1446 Hijriah. Kita memanfaatkan waktu yang singkat untuk mengikuti kajian Islam khusus spesial Ramadan. Maka di sini tadi saya tulis Al-Halaqah Al-Islamiyah fi Syahri Ramadan Al-Mubarak. Kajian Islam khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema ikhtiar, doa dan tawakal, kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin kita semuanya ingin sukses. Bukan hanya sukses secara materi, tetapi semua aspek. Sebagaimana kesuksesan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, di balik kesuksesan itu, supaya jangan menjadi fitnah, jangan menyebabkan kita kufur, maka kita ingin mencapai target yang jelas, yaitu bahagia. Untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan secara tertib, Al-Quran maupun hadis telah memberikan petunjuk secara tegas. Cuma kita suka abai. Kenapa manusia suka abai? Manusia ini kan didominasi dengan pola pikir, pola pandang. Karena apa yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari, baik langsung di lingkungan kita beraktivitas maupun melalui media-media yang ada, maka suka tidak suka sering berpengaruh kepada pola pikir kita, pola hidup kita, dan tingkah laku kita ikut terpengaruh. Salah satu yang mendominasi adalah pola pikir sekuler dan liberal. Salah satu wujud pola pikir sekuler dan liberal adalah hanya mengandalkan aspek ikhtiar. Seakan-akan manusia itu antroposentris, berpusat kepada manusia segala-galanya. Contoh di negara kita ini, semakin banyak para pejabat yang sudah kelas tinggi lah, pendidikan sudah kelas tinggi lah, para the have men, al-agniya, pokoknya ada semuanya. Tapi karena mereka ini pikirannya hanyalah mengandalkan saya bisa, saya punya keahlian, saya punya kemampuan, lupa bahwa kita itu adalah sosioteosentris,
makhluk sosial, kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, orang dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemampuan kita sebagai makhluk sosial ini punya keterbatasan. Maka teosentris berpusat kepada yang satu, yaitu Allah. Walaupun seharian kita sholat 5 waktu di dalam suratul Fatihah, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beribadah dan kepadamu pula aku mohon pertolongan. Tidak semua orang bisa mengaplikasikan ayat ini. Karena apa? Lupa bahwa di balik usaha kita ini ada Allah, kita butuh Allah, kita bergantung kepada Allah, sehingga setiap mengeluarkan kebijakan ini sering mengabaikan Allah. Jarang yang berdoa kepada Allah, apalagi tawakal, nggak ada. Itu salah satu realita pemikiran sekularisme dan liberalisme. Oleh sebab itu, dalam rangka mengimbangi semua yang terjadi dalam kehidupan yang carut marut ini, mari kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan hal ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia sebagai khalifatullah fil ardi diberi kewenangan oleh Allah untuk apa? Menjadi presiden direktur. Untuk apa? Mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Silakan atur tuh melalui pekerjaan, profesi, keahlian, keterampilan untuk didayagunakan. Tetapi ingat, ada satu yang nggak boleh kita abai, mempertanggungjawabkan. Nah, ini yang orang kebanyakan lupa. Hanya bisa mengelola, mengatur, memanfaatkan, tetapi nggak berani mempertanggungjawabkan. Sehingga Allah buka kelemahan manusia karena nggak mau mempertanggungjawabkan, satu persatu dibuka. Kasus Repang dibuka, kasus apa itu pesisir pantai di Kabupaten Tangerang dibuka, kasus Pertamina dibuka. Kenapa mereka tidak berani mempertanggungjawabkan? Nah, sebab itu kita harus selalu sadar, kita khalifatullah fil ardi ini boleh mengatur, mengelola, memanfaatkan, menikmati, tetapi tidak boleh lupa bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Dalam tinjauan syariah Islamiyah, agar manusia dapat melaksanakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah memberikan bimbingan kepada manusia dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ialah berikhtiar, berdoa, dan bertawakal, menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ikhtiar itu bahasa Arab, dari ikhtaro, yahtaru, ikhtiaru. Kata dasarnya adalah ya tadi itu, karena ikhtiar itu kata Arab, maka arti dari ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar usaha, berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Saya yakin semua orang punya kehendak, pengen sehat, pengen dapat kerjaan,
pengen keluarganya damai, pengen macam-macam. Nah, untuk mencapai keinginan dan kehendak itu harus diusahakan secara sungguh-sungguh. Sebab itu orang yang berikhtiar berarti ia memilih suatu pekerjaan. Kalau sudah didapat pilihan yang dipilih itu, harus melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh supaya dapat berhasil dan sukses. Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan, innallaha yuhibbu ayya'malal abdu amalan wa yutqinahu. Sesungguhnya Allah demen, cinta habis, sayang kepada seorang hamba melakukan suatu pekerjaan dan menekuni pekerjaannya itu. Apapun pekerjaannya, ketika sudah dipilih itu menjadi pilihannya, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang seperti itu disayang, dicinta oleh Allah. Definisi lain bahwa ikhtiar itu adalah berusaha yang sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik. Nggak boleh diantem kromo. Cara yang dilakukan untuk berusaha itu harus baik. Yang cara itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak pengen supaya sehat, maka bagaimana cara untuk supaya badan kita sehat? Melakukannya harus baik, mulai dari makanan yang halal dan yang baik, makanan pola hidup sehat, pola hidup tertib, pola hidup disiplin, ya kan? Nah, kemudian dia bisa menjaga kesehatan tubuh dan lain-lain. Bapak Ibu pengen rumah tangganya harmoni, harus ada cara yang sungguh-sungguh bagaimana mengendalikan rumah tangga antara suami, istri, anak-anak bareng-bareng. Gerbong rumah tangga ini kemana kita tuju harus sama-sama saling memahami, sama-sama saling terlibat secara aktif, sama-sama saling bertanggung jawab. Nggak boleh antem promo, saya kan kepala rumah tangga, lo istri harus taat sama gua, padahal guanya lakinya bahlul, temennya bahlil, makanya kacau. Atau sebaliknya, bapaknya bagus, emaknya bagus, anaknya teler-teleran, berantem melulu, nggak ada rasa hormat sedikit pun, nggak bisa. Itu yang namanya usaha. Selain itu, ikhtiar bisa diartikan sebagai suatu cara untuk bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ini saya sontek dari ensiklopedia Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam buku itu dinyatakan bahwa usaha yang kita lakukan mengerahkan segala potensi yang kita miliki ini harus sejalan dengan syariat Islam. Kalau nggak begitu, maka tidak akan berkah. Contoh apa yang dilakukan di negara kita. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara kita ini ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak sesuai. Contoh kecil aja, kecil. Kemarin hari Jumat, ini kan hari Ahad, Jumat tanggal 7, Menpan mengeluarkan SK sebagai tindak lanjut dari rapat antara anggota Dewan kemudian dengan beberapa menteri bahwa CASN yang sudah selesai proses tahun 2024 ditunda sampai bulan Oktober.
P3K yang sudah selesai proses ditunda sampai Maret 2026. Coba, masyarakat yang mestinya terhitung 1 April dapat SK, lah kok dengan enaknya ditunda sampai bulan Oktober. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Berapa miliar haknya rakyat kecil yang menanti-nanti sekian tahun pengen jadi ASN, sudah keluar dari kantor dia bekerja, bahkan ada yang sampai harus membayar apa itu, gara-gara kontrak kerja di tempat lain dia sudah keluar, dan akhirnya harus nunggu 7 bulan. Apa nggak menderita itu? Karena apa? Ketetapan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebentar, P3K nunggu setahun lagi, Pak. Ini yang masih current, yang masih hangat, kemarin tanggal 7. Maka bentar lagi para CASN, CPNS kalau dulu, sekarang CASN akan demo karena merasa terdolimi. Kalau usaha itu harus dilakukan dengan baik-baik, cara yang baik sesuai dengan syariat Islam, itu ikhtiar menurut pandangan ajaran Islam. Ikhtiar merupakan suatu amal sholih berstatus ibadah. Karena apa? Apa yang diusahakan itu berdasarkan perintah Allah dan Rasul dalam hal mencari sesuap nasi segenggam berlian, mencari rezeki. Hal itu berdasar kepada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu, apabila sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Jangan diam, jangan doa terus, jangan tawakal terus. Bertebaran. Yang punya warung kembali ke warung, yang punya sekolah kembali ke sekolah, yang punya kantor kembali ke kantor, yang punya usaha, ayo segera bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah sebagian anugerah Allah. Anugerah Allah itu adalah rezeki. Allah memberi rezeki itu dari A sampai Z. Ada yang melalui proses produksi di pabrik, ada yang melalui proses produksi di kampus, di sekolah, di pasar, di mana saja. Itu adalah anugerah Allah, supaya kita usaha itu dapat mendapatkan rezeki. Kalau sudah dapat rezeki, hati-hati nih. Manusia itu kalau sudah enak, sudah dapat keenakan, lolos. Tahu ini peluang duit nih, lihat aja tuh mereka yang koruptor, karena sudah tahu ya, sudah dapat, maka diingatkan oleh Allah, buat guru Allah kasirah, ingat lo, sadar lo kepada Allah. Kapan Pak? Banyak-banyak. Ingat, sadar, Allah melihat kita, Allah mensupport kita, Allah mendorong kita, Allah akan membawa kita. Maka sadar. Tujuannya apa? Supaya kita jangan lalai, jangan lupa, jangan kebablasan, jangan rakus, jangan suka korupsi. Dengan cara itu, la'allakum tuflihun, mesti kamu akan sukses dan beruntung. Berarti kalau ingin kita sukses dan beruntung, yang membawa kebahagiaan, berikhtiar dengan baik dan benar. Juga didukung oleh surah An-Najm
surah ke-53 ayat 3942, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya akan mendapatkan berdasarkan apa yang ia usahakan. Semakin banyak tingkat usaha, semakin banyak dia akan mendapatkan. Semakin kecil dan rendah usahanya, semakin kecil dia dapat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha yang dilakukan itu nanti akan diperlihatkan. Berarti hasil itu belakangan. Sekarang kita disuruh bekerja dulu. Setelah bekerja, sawfa yura, akan ditunjukkan. Sementara kita sering lupa bahwa maunya enak, jalan pintas, belum apa-apa dapat duit. Padahal sunatullah itu berusaha dulu, bekerja dulu secara benar, maka hasil akan ngikutin. Ini kan sebuah petunjuk, Pak. Setelah itu summa yujzahul jazaa al-awfa, nanti akan dibalas dengan balasan yang penuh, tidak dikurang, tidak ditambah, tidak akan dizalimi. Ini petunjuk Al-Quran, bukan seperti pemerintah sekarang. Masyarakat rakyat kecil disuruh melamar jadi CPNS, CASN, proses tes pertama sudah selesai, tes kedua selesai, pemberkasan selesai, mestinya 1 April sudah keluar SK, lah kalau untuk ditunda sampai bulan Oktober. Duitnya nanti uangnya dibawa kemana? Suruh modalin Danantara. Katanya Danantara itu swasta. Kenapa harus mengeruk APBN? Ini kan ASN dan P3K kan sudah masuk APBN. Kenapa harus dikeruk ke sana? Dengan dalih efisiensi. Boleh supaya tidak israf, tidak tabdzir. Efisiensi itu bagus, tetapi tidak boleh menzalimi rakyat. Nanti setelah disetor ke Danantara, rugi pemerintah lagi yang bayar, yang kena objek penderita rakyat lagi. Apa begitu? Kan ini persoalannya, Pak. Maka tadi sudah saya hantarkan, jangan liberal, jangan sekuler, jangan ateis, apalagi naudzubillah, dan jangan pikirannya selalu materialis. Ikhtiar menurut Islam ya seperti itu. Wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan macam-macam ente, karena tempat berakhirnya nanti kepada Tuhanmu. Walaupun kamu sudah bisa macam-macam, mengendalikan siapa saja, rakus berapa saja, ujung-ujungnya nanti kamu akan kembali kepada Allah, kepada Tuhanmu lah tempat yang paling terakhir. Inna lillahi, kita milik Allah, wa ilaihi, dan kembali kepadanya lah, dan kepada Allah lah rajiun, kita akan kembali. Mau kemana coba? Nah, makanya kita dinasihatin semacam ini, jangan kelewat batas, jangan lupa diri. Studi kasus, Pak, tentang bagaimana kisahnya seorang anak muda. Ceritanya begini, Pak. Ini periode Madinah. Nabi sudah berada di kota Madinah. Pada suatu ketika ada anak muda yang dia mestinya itu potensial, gara-gara dia gablek, bahlul, nggak mau berusaha, maka dia hidupnya sebatang kara.
Dia cari makan itu nunggu sisa-sisa makan orang. Dia benar-benar gak berbudaya, gak ada niatan berusaha. Lontang-lantung dari kampung, tapi bukan kampung rambutan, bukan kampung hutan, pelosok badiah. Lalu dia menyusuri jalan, di tengah perjalanan ketemu anak muda yang lain, ya seperti Oki lah. Nah, anak muda yang energik kan, mana tadi Oki. Maka ditanya ini anak muda, Mas, kamu itu ngapain lontang-lantung, loyo, lecek kayak begitu? Dia jawab, anak muda ini, iya nih saya lagi cari makan. Lah kok cari makan kok di tempat-tempat sampah sisa orang? Habis saya nggak punya apa-apa. Maka dia dinasihatin oleh anak muda yang baik. Kalau lo pengen cari makan, pergi ke kota Al-Madinah. Ngapain? Temuin seorang nabi yang solih, yang dia pemurah, baik banget. Namanya Nabi Muhammad SAW. Adanya di kota Al-Madinah. Di mana itu? Udahlah kamu cari aja ke kota. Nabi tanya, mana Nabi Muhammad? Bener Pak. Rupanya si anak muda yang melenang-lantung ini ngikutin saran ke kota. Sampailah di kota Al-Madinah. Begitu sudah sampai di kota Al-Madinah, tanya sana tanya sini, Pak, Bu, maaf kalau bahasa kita, nomang nanya di mana ya rumahnya Nabi Muhammad. Akhirnya diarahkan tuh di sana tuh. Kalau istilah sekarang ada pertigaan kampus Unpam, ada alun-alun, lurus dikit di situ Masjid Al-Mujahidin. Ibaratnya begitulah supaya nalar kita nyambung. Begitu sudah sampai di rumah Nabi, Nabi Muhammad itu sosok yang begitu hebat. Gak kayak orang sekarang. Lu siapa? Udah lapor Pak RT belum? Mana KTP-nya? Kalau kita Pak, Nabi Muhammad enggak. Begitu melihat anak muda yang sempoyongan, yang benar-benar khusus segala macamnya, langsung ditarik ke dalam, disediakan makanan. Apa yang ada di rumah Nabi langsung disediakan. Silahkan kamu makan dan minum apa yang ada. Dasar biasanya makan sisa orang, disediain makanan yang enak dari Nabi. Lahap ini anak muda ini, lahap banget, mau nikmat makannya. Saking begitu lahap, habis apa yang disediakan Nabi. Kalau bapak-bapak punya tamu orang kayak begitu, biasanya apa komentarnya? Wah, dasar wong desa katrok geragas iki, nggak tahu diri. Bukannya disisain, kok dihabisin? Kan begitu Pak kalau kita. Nabi enggak, senyum. Setelah selesai baru terjadi diskusi. Bukannya nanya-nanya dibiarin baru makan, enggak. Setelah kenyang baru ditanya, kau dari mana? Saya dari kampung sono. Terus kenapa kok kamu kayak begitu? Saya cari makan. Memang kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu boleh pulang. Sudah punya kekuatan fisik, sudah ada konsumsi yang dimakan, makanya kamu berusaha. Nabi nasihatin. Begitu pulang, sepanjang perjalanan pulang, si anak muda ini senyum-senyum sendiri. Wah, boleh juga ini Nabi Muhammad baik banget orangnya ya. Dasar bahlul. Maka setelah sepekan berikutnya datang lagi ke situ. Karena apa? Senang, Nabi pasti ngasih. Dia belum bekerja tuh, belum nyari pekerjaan. Begitu datang lagi, lalu diterima oleh Nabi, dan Nabi lagi-lagi orang yang baik betul. Nggak ada diomelin, nggak ada dibersulit, langsung disuruh masuk, disiapin makanan lagi.
Karena Nabi tahu ini bocah memang benar-benar butuh bantuan. Setelah kenyang, maka dikasih bonus. Kalau yang pertama tadi kan hanya dimakan di tempat, Pak. Yang keduanya dikasih bungkusan. Kalau bahasanya Pak Jandika, take away. Nah, di bawah kantong, bawa pulang. Kan biasanya kalau kita belanja kan makan di sini apa take away, Pak? Saya sempat mikir juga. Maksudnya apaan? Oh, take, ambil, away, jalan. Udah langsung saya tafsirkan. Oh, digawe pulang. Nah, gitu. Dikasih bungkusan. Makin seneng ini bocah muda ini. Waduh, mantap, nggak salah ini. Sampai senyum pulang ke rumah, pekan yang ketiga datang lagi. Harapannya ada tambahan lebih. Selain makanan yang dimakan, kantong makanan ada tambahan pakaian. Gumamnya sih anak muda. Dasar anak muda dablok. Maka yang ketiga, Nabi Muhammad peka. Ini dasar bocah nggak tahu diri ini. Kalau begitu jangan dikasih makan lagi. Maka Nabi mengeluarkan golok. Dikasih anak muda ini. Nih, anak muda ini mau, lah, apa ini ya Rasulullah? Golok? Ya wes pokoknya itu golok pulang itu. Ditunggu-tunggu nggak ada makanan keluar, udah pulang. Sambil pulang ngedumel, wah nasib. Kemarin mah dibawain makanan, kenapa sekarang dikasih golok nih? Untuk apa ini golok? Golok, tahu kan Pak golok kan? Golok, arit, nah gitu. Nah sambil ngedumel sepanjang jalan pulang, di tengah perjalanan ketemu si engkong-engkong, aki-aki. Si kakek-kakek ini sedang bawa pikulan sama pengki, iketan, tali, sama golok. Nah, baru connect. Loh, si kakak itu bawa golok. Saya juga golok punya nih, sama nih. Tapi untuk apa ini golok? Maka si anak muda ngikutin si kakek yang bawa pikulan, bawa tali, bawa golok. Setelah diikuti dari belakang, naik gunung kemana, diikuti terus sampai ke suatu titik gunung, si kakek-kakek berhenti. Akhirnya golok digunakan untuk potongin kayu bakar. Setelah dipotongin sekian banyak, diikat, dipikul. Si anak muda ini masih tanya-tanya, mau dibawa kemana itu si aki-aki? Ngerepotin aja bawa kayu segitu banyak. Diikuti dari belakang. Setelah sekian jauh, sampailah si kakek-kakek ke pasar. Nah di pasar itulah kakek menjual kayu yang dicari dari gunung. Lalu hasil penjualan kayu dapat uang. Uang ini digunakan untuk beli makanan. Setelah dihitung-hitung makanan sudah cukup, masih sisa, maka sisa ini digunakan untuk membeli sepotong pakaian anak-anak. Si anak muda mulai paham, Pak. Oh, jadi kalau orang ingin makan harus punya duit. Punya duit bisa beli makanan, punya duit bisa beli pakaian. Lalu untuk apa itu? Diikuti terus sampai pulang ke rumahnya si kakek-kakek. Begitu sampai rumah, ngumpulin anak-anaknya di ruang tengah, ruang keluarga lah kalau kita. Diintipin dari jauh. Apa yang terjadi? Anak-anaknya seneng banget. Karena apa? Bapaknya pulang dari mana membawa makanan, begitu dimakan bareng-bareng rasanya bahagia banget. Setelah selesai makan, anak yang paling kecil dikasih satu pakaian yang dibeli dari pasar. Dari situ Pak,
anak muda yang bahlul tadi, yang suka bahlil, ngerepotin rakyat gara-gara apa itu gas 3 kilogram terhenti, gara-gara Pertamax dioplos berapa miliar keuntungan, maka akhirnya apa? Anak muda ini langsung beristirahat. Kalau begitu saya akan berguru dengan si kakek-kakek tadi. Kalau kakek-kakek sudah tua saja mau berusaha mencari duit dengan cara itu, maka golok yang saya dapat dari Rasul akan saya gunakan untuk nyari kayu bakar. Begitu beristirahat naik gunung motongin kayu yang banyak, dia masih muda, lebih banyak kayu yang bisa diikat ketimbang si kakek. Dijual di pasar, dapat duit, beli makanan, beli pakaian. Seneng banget ini anak muda. Hari keduanya lanjut lagi kayak begitu. Sampai selama 2 pekan, si anak muda ini punya saving, punya tabungan. Karena penghasilannya mencari kayu bakar, dijual, sebahagian beli makanan, sebahagian beli pakaian, ada lebih dikumpulin. 2 pekan berikutnya, maka saving, apa itu tabungannya tadi, ditaruh di kis kantong, dibawa menghadap Rasul. Ya Rasulullah, hari ini saya datang kepada Anda, tidak lagi minta makanan dan bantuan dari panjenengan, tetapi saya menyerahkan ini sejumlah uang. Ini uang ini hasil dari golok yang panjenengan kasih 2 pekan yang lalu. Saya belajar dengan si kakek, berusaha untuk bekerja, mencari kayu bakar, mendapatkan hasil, dan ini lebihnya saya serahkan kepada panjenengan, tolong dibagi kepada orang-orang miskin. Dari kasus itu Pak, Nabi akhirnya nempuk-nempuk pundaknya, mendoakan kepada si anak muda. Lama-kelamaan atas doa Nabi, semangat berikhtiar si anak muda akhirnya menjadi pemuda yang sukses, bahagia, sukses. Dari kasus itu Pak, ikhtiar yang kayak begitulah kalau pengen sukses dan bahagia. Tapi apakah cukup ikhtiar Pak? Belum. Ada doa, ada tawakal. Karena waktunya sudah jam 6:05, saya harus tahu diri. Lebihnya bagaimana Pak? Ini sudah tak bikin materi Pak. Nanti tinggal di mobil handphonenya. Materi nanti saya kirim ke Ustadz Fuad atau Ustadz Oki. Silakan Bapak Ibu yang ingin di-share supaya setiap pertemuan itu ada ilmu yang dibawa pulang, terus diamalkan. Sekarang ini eranya sudah era digital. Guru biarlah mempersiapkan materi, peserta warga belajar menyempurnakan, mengembangkan, mengamalkan, sehingga materi yang sudah saya siapkan, paket ikhtiar, doa dan tawakal, bisa ibu bapak bawa pulang. Nanti Mas Oki saya kirim materinya, tapi handphonenya ada di mobil, nanti di share kepada jamaah. Ada grup jamaah masjid kan? Ada, alhamdulillah. Makanya ini hanya zaman digital kan begitu Pak. Maksud saya supaya kita pintar, jangan rakyat yang dibodohin melulu. Saya kemarin membaca berita hari Jumat sore Pak, pulang Jumatan saya, tiba-tiba ada WA grup keputusan Menpan bahwa CASN ditunda sampai dengan bulan Oktober, P3K ditunda sampai dengan Maret 2026. Sedih Pak saya. Maka tadi langsung saya infokan, jangan sampai masyarakat itu bodoh terus.
Sekarang kita harus bangkit, Pak, bukan memerangi pemerintah. Ayo berbuat yang terbaik untuk negara ini. Jangan sampai negara yang sudah dirintis nenek moyang kita dengan darah, harta, nyawa segala macam, dengan enaknya kelompok tertentu memperkaya diri. Di bulan yang baik ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah menyelamatkan negara kita tercinta ini, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Fattah, Ya Razzaq, iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Al-Mujahidin, Bapak Kiai Haji Azhar Soleh. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.